says as it attempted to escape. What? Okay. On me. Civil War, film yang dirilis pada tahun 2024 ini bercerita tentang kekacauan di daratan Amerika antara warga sipil dengan pasukan Amerika Serikat. Di film ini juga kita akan diarahkan pada satu titik netral, yaitu dari sudut pandang jurnalis. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sosok presiden yang sangat otoriter kala itu. Dia berpidato tentang kemenangan serta menyindir negara bagian di California yang masih kacau kala itu. Semua masyarakat California menentang semua kebijakan dari pemerintah AS. Mereka semua mencoba menggulingkan presiden dengan semua cara. Scene berpindah di mana kita dipertemukan dengan tokoh utama di film ini, sebut saja Lee Smith. Lee bersama rekannya, sebut saja Joel, tengah melakukan kesehariannya. Mereka berdua menyusuri kota-kota di AS untuk mencari kejadian-kejadian yang akan mereka rekap menjadi sebuah berita. Entah itu surat kabar ataupun di layar televisi. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan kerumunan beberapa warga yang tengah berdemo meminta air bersih dari sebuah mobil yang berada di sana. Bahkan ada seorang ibu serta bayinya yang sama sekali tak mendapatkan pasokan air bersih dari pemerintah. Kerusuhan pun semakin memanas karena para polisi yang berada di sana sama sekali tak menghiraukan tuntutan dari warganya. Adu pukul pun terjadi antara kedua belah pihak. Lee serta beberapa rekannya tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka terus memotret semua kejadian hingga satu ketika ada seorang wanita, sebut saja Jessie, yang terkena sambaran dari tongkat petugas yang berada di sana. Lee pun menghampirinya dan hal yang tak terduga terjadi. Ternyata wanita itu adalah jurnalis amatir. Dia juga terinspirasi dengan Lee yang notabene-nya dia adalah seorang jurnalis senior. Kerusuhan itu pun masih berlanjut hingga satu ketika ada salah seorang yang meledakkan dirinya di tengah kerumunan tadi. Semua orang pun tak ada yang selamat dari kejadian tersebut. Dan seperti biasa, Lee yang berprofesi sebagai jurnalis mencoba menyusuri TKP tersebut dan tak lupa dia juga memfoto semua kejadian yang berada di sana. Setelah kejadian itu, Lee, Joel serta rekannya yang bernama Sammy berkumpul di sebuah hotel bersama semua rekan jurnalisnya. Di sini, Lee mempunyai ide untuk mendatangi presiden yang berada di Washington DC untuk memfotonya serta mewawancarai tentang kekacauan yang tengah mereka hadapi selama ini. Tapi ide Lee tadi mendapat penolakan dari Sammy karena tempo hari ada seorang jurnalis yang tewas terbunuh karena ulah anggota para separatis yang menolak kebijakan dari pemerintah pusat. Singkat cerita, Lee pun meninggalkan Sammy serta Joel untuk memikirkan ide yang dia sarankan. Saat Lee akan menuju ke kamarnya, dia bertemu lagi dengan Jessie, si jurnalis amatir. Dia bermaksud berterima kasih dan mengembalikan rompi yang Lee berikan padanya. Di saat Lee sedang rebahan di kamar mandi, dia teringat akan kekacauan yang terjadi selama ini dia menjadi seorang jurnalis. Perang berkecamuk di mana-mana antara warga sipil dengan para tentara. Pagi pun tiba. Lee bersiap untuk menuju ke Washington DC bersama rekannya Joel serta Sammy. Namun di sana Jessie, si jurnalis amatir, juga ikut di antara mereka. Lee pun bertanya pada Joel tentang gadis itu. Mereka berdua sempat berdebat karena gadis itu. Tapi di sini Joel menjelaskan jika gadis itu mempunyai potensi yang bagus dalam dunia jurnalis. Singkat cerita, mereka semua berangkat menuju Washington DC untuk mencari keberadaan sang presiden. Di tengah perjalanan ke Washington DC, Lee serta rekannya memutuskan untuk mampir di sebuah pom bensin untuk sekedar mengisi kendaraannya. Di sana, mereka bertemu dengan beberapa anggota separatis yang menjaga tempat tersebut. Mereka semua meminta bayaran yang mahal untuk sekali isi di tempat itu. Tak berselang lama, Jessie keluar dari kendaraan dan mencoba berjalan ke arah belakang dari pom itu. Dia juga dikawal oleh salah seorang anggota separatis tadi yang berjaga di sana. Kemudian Lee Smith juga menyusul mereka berdua dan menemukan dua orang yang tengah digantung hidup-hidup oleh anggota kelompok separatis tadi. Melihat kedua orang itu, Jessie pun terkejut dan tak bisa berkata-kata lagi. Lalu si pria baju merah tadi memberikan pilihan pada mereka untuk menghabisi yang mana yang terlebih dahulu. Namun di sini Lee tidak mengarahkan pada pilihannya, melainkan dia meminta pria itu untuk berdiri di antara mereka berdua untuk diambil beberapa fotonya. Setelahnya, mereka memutuskan untuk bergegas pergi dari tempat tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Setelah perjalanan yang cukup panjang, Lee serta rekannya sampai di suatu kota yang sangat mengenaskan. Mayat bergeletakan di mana-mana dan banyak kendaraan militer yang telah hancur di kota tersebut. Kemudian, Lee meminta pada Jules untuk berhenti sebentar serta mengajak Jesse untuk mendekati bangkai helikopter dan menyuruh untuk mengambil gambar di sana. Shoot it. Yeah. It's gonna. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka semua memutuskan untuk sekedar beristirahat dan menikmati indahnya peperangan di kota tersebut. Lee juga membahas tentang jurnalis amatir yang ikut bersama mereka. Dia mengatakan jika Jesse akan menjadi beban untuk mereka semua. Esokannya, Lee serta rekannya memutuskan untuk melihat konflik yang mereka lihat tadi malam. Di sana, mereka meliput langsung peperangan yang terjadi waktu itu antara kelompok sipil dengan beberapa pasukan dari pemerintahan. Baku tembak pun cukup intens kala itu. Terlihat juga Jesse memberanikan diri untuk memotret salah seorang kelompok bersenjata yang terluka parah. Meskipun rasa gugup dan takut menyelimuti pikirannya. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk menyudahi liputan itu dan mulai melanjutkan perjalanan menuju Washington DC. Di tengah perjalanan, mereka memasuki sebuah area yang cukup luas dan dipenuhi dengan para pengungsi dari berbagai penjuru kota. Di sana, mereka bertemu dengan 2 orang penjaga pengungsi dan menanyakan perihal kedatangan serta meminta ID card jika mereka adalah para jurnalis. Setelah itu, mereka diarahkan untuk memarkirkan kendaraan serta menunjukkan lokasi tempat makan serta tempat istirahat untuk mereka semua. Kemudian, Lee memutuskan untuk menemani Jesse yang sedang mencuci hasil fotonya. Di sana, mereka juga bertukar pengalaman menjadi jurnalis sampai detik ini. Sampai satu ketika, Jesse mendapatkan foto yang cukup bagus dari segi pencahayaan serta exposure-nya tidak terlalu berlebihan. Lee pun mencoba memuji hasil foto itu dan seperti biasa, sikap Lee sangat dingin terhadap Jesse. Dan pagi pun tiba. Mereka mulai melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Washington DC. Di tengah perjalanan, mereka menjumpai sekelompok orang yang tengah mengungsi. Kiri serta kanan banyak sekali bangkai mobil dan beberapa gedung yang terbakar. Jesse juga menyempatkan diri untuk mengambil beberapa foto di perjalanan tersebut. Setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka sampai di sebuah kota kecil yang masih sangat terawat dan nampak sekali tidak terjadi peperangan di kota tersebut. Banyak sekali orang yang beraktivitas normal di kota itu. Bahkan toko-toko yang berada di area kota itu juga masih beroperasi seperti biasa. Jules yang penasaran bertanya pada penjaga tadi kenapa kota ini bisa seperti itu. Dan penjaga itu mengatakan jika peperangan itu tidak penting dan lebih baik tidak ikut campur dalam peperangan tersebut. Setelah melihat-lihat dan membeli beberapa gaun yang berada di sana, akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, hal aneh pun muncul. Kendaraan mereka dihadang dengan segelintir mayat korban peperangan yang tepat berada di depan mobil mereka. Di saat Jules akan melewatinya, mereka ditembaki dari berbagai arah. Jules pun mencoba kabur dan bersembunyi di balik truk yang tengah terparkir di sana. Mereka semua pun turun dari kendaraan itu untuk mencari tahu siapa yang menembaki mereka. Jesse juga diperingatkan oleh Sammy untuk tetap berhati-hati dan selalu menundukkan kepala jika ingin selamat. Setelah mereka cek, ternyata ada 2 pasukan dari pemerintahan yang sedang baku tembak dengan para anggota separatis yang berada di dalam rumah peternakan itu. They're stuck. Someone's trying to kill us. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Namun, di sini mereka tampak diikuti oleh kendaraan lain. Lee yang merasa ada hal yang aneh mencoba mengejar mereka dengan berjalan melambat. Dan beberapa saat kemudian, ternyata itu adalah rekan mereka yang bernama Tony dan Bohey. Mereka berdua ternyata mengikuti Lee dari New York untuk tujuannya sama. Di tengah perjalanan itu, Tony melakukan hal yang gila dengan berpindah kendaraan. Hal gila itu juga ditiru oleh Jesse untuk sekedar melepas penat perjalanan jauh mereka semua. Atraksi mereka pun cukup berhasil dan di sini Boy memutuskan untuk mendahului Lee bersama dengan Jesse. Mereka berdua melaju cukup kencang dan beberapa saat kemudian perdebatan mereka dimulai. Lee sangat khawatir dengan keadaan Jesse dan bertanya pada Tony jika ini bukan hal yang bagus untuk bercanda. Dan beberapa saat kemudian mereka semua menemukan kendaraan yang ditumpangi Jesse dalam keadaan kosong.
Merasa ada hal yang tak beres, mereka semua mulai menyusuri kawasan itu dan menemukan Bohai serta Jesse disandra oleh pasukan dari pemerintahan. Mereka berdua dipaksa untuk melihat beberapa mayat yang berada di truk itu dan meminta mereka untuk ikut menguburkan mayat tersebut. Melihat kejadian itu, Joel, Lee, serta Tony memutuskan untuk menghampiri pasukan untuk mencoba menyelamatkan mereka berdua. Namun, hal itu tak membuahkan hasil. Bohai terbunuh oleh pasukan itu dan membuat Jesse shock berat dengan kejadian tersebut. Bahkan Tony sempat tak bisa berkata-kata lagi melihat rekannya tewas di hadapannya sendiri. Dan beberapa saat kemudian, Where are you from? Just stop it! Tony pun dihabisi oleh pasukan tersebut. Keadaan pun mulai memanas setelah kejadian itu. Namun beruntungnya, Sammy datang dan menabrak kedua pasukan tadi hingga terpental jauh ke dalam tumpukan mayat. Mereka semua mencoba pergi dari tempat tersebut meskipun ditembaki oleh seorang pasukan yang berada di sana. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Sammy memutuskan untuk berhenti karena sudah tak sanggup lagi untuk mengendari kendaraan. Ternyata tembakan tadi sempat mengenai Sammy. Keadaan mulai rumit ketika melihat Sammy tertembak. Joel langsung bergegas mencari bantuan terdekat, namun sayang hal itu terlambat. Sammy pun dinyatakan meninggal sesampainya mereka di sebuah camp milik pemerintahan yang berada di sebuah kota. Di camp itu, Joel bertemu dengan beberapa rekannya. Dia juga menceritakan 3 temannya yang tewas oleh para kelompok bersenjata. Joel merasa sangat terpukul dengan kepergian 3 temannya tersebut. Bahkan dia sudah tak bisa berkata-kata lagi dengan apa yang menimpanya sekarang. Di sisi lain, Lee mencoba menemani Jesse di sebuah danau. Dia mencoba menguatkan Jesse setelah kejadian itu. Dia juga merasa takut dengan hal yang telah dia alami selama mengikuti Lee menjadi jurnalis. Di waktu yang sama, Joel terbangun dengan kebisingan beberapa heli yang mendarat. Ternyata para tentara itu tengah bersiap untuk melakukan penyerangan di kamp-kamp para anggota separatis. Terlihat juga Lee yang tengah membersihkan kotoran yang berada di kendaraan mereka dan akan memulai perjalanannya kembali. Malam pun tiba, akhirnya mereka sampai di Gedung Putih yang berada di Washington DC. Keadaan di sana kacau balau, serangan hampir di seluruh penjuru mengarah ke Gedung Putih. Jesse serta Lee langsung mengabadikan momen bersejarah tersebut dengan mengambil foto setiap kejadian yang berlangsung. Semua senjata keluar di peperangan itu, banyak korban yang berjatuhan antar kedua belah pihak. Mereka bertiga terus berjalan maju dengan kawalan beberapa tentara di sana. Para tentara itu menyusun rencana untuk menjebol pertahanan yang dibuat oleh kelompok yang pro dengan presiden. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil membobol pertahanan tersebut dan mulai masuk ke area Gedung Putih. Jesse juga terlihat terus mengabadikan momen-momen tersebut dengan kameranya. Di sini terlihat jelas Lee Smith yang tidak sanggup lagi dengan keadaan tersebut. Dia hanya menangis dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan rekan Joel yang bernama Anya juga menyiarkan secara langsung pengepungan Gedung Putih yang terjadi. Dia juga mengabarkan jika sang presiden tengah berada di dalam gedung itu dan para pasukan juga akan membunuhnya. Momennya ditunggu-tunggu pun tiba. Kendaraan kepresidenan mulai keluar dari area Gedung Putih dan dihujani peluru oleh tentara yang telah mengepungnya. Namun di sini Lee memiliki pandangan lain jika presiden tak ikut dalam rombongan itu. Dia mulai masuk ke gedung tersebut dan mencari keberadaan presiden di sana. Namun hal yang mengejutkan terjadi, ternyata sang presiden tidak ada di dalam gedung tersebut. Satu persatu ruangan mereka telusuri bersama dengan anggota dari militer. Hingga satu ketika mereka memasuki suatu ruangan dan bertemu dengan staf kepresidenan yang berada di sana. Dia merundingkan dengan anggota militer itu tentang keselamatan presiden jika dia menyerahkan padanya. Karena dirasa terlalu mengulur waktu, akhirnya dia pun menjadi sasaran tembak dari para tentara yang berada di sana. Mereka semua terus memaksa masuk untuk mencari keberadaan si presiden itu. Baku tembak pun tak bisa dihindarkan antara kedua pasukan tersebut. Bahkan Jesse juga tak luput dengan kameranya yang dia pegang. Dia terus memotret dan mencari semua momen saat penyergapan itu berlangsung. Hingga satu ketika Jesse melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri. Dengan beraninya, dia memfoto pasukan di hadapannya tanpa pengawalan dari para militer. Lee yang melihat Jesse dalam bahaya langsung berlari dan mencoba menyelamatkannya. Namun sayang, Lee harus tewas di hadapan Jesse dengan beberapa peluru yang menembus tubuhnya. Tak sampai di situ, Jesse juga menyempatkan memfoto Lee yang tertembak oleh pasukan tersebut. Satu persatu dari mereka harus tewas dengan cara yang cukup tragis. Tapi bagaimanapun ini adalah resiko yang mereka hadapi sebagai seorang jurnalis yang terjun langsung di medan perang. Singkat cerita, mereka semua menemukan keberadaan sang presiden di sebuah ruangan dan langsung mengeksekusinya karena ini adalah misi para tentara itu.
Oke lah teman-teman, mungkin sampai sini dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa like serta subscribe-nya dan sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. Bye-bye.